Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiban liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yundira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdid min Allah illa bu'dan. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. وبلغ الرسول والنبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرم والمكرمة, jamaah ibu dan bapak yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi menjelang siang hari ini mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan curahan rahmat ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan keluar dari tempat ini mendapatkan berkah hidup dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan spiritualnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang peristiwa ini adalah peristiwa yang digarisbawahi oleh para mufassirin, yaitu bagian daripada linuriyahu min ayatina, bahwa kesepakatan para ulama mufassirin bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sepanjang ayat dari kalimat subhanalladzi sampai innahu was-sami'ul basir, di tengah ulama menyepakati bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah di kalimat linuriyahu min ayatina, sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka ketika bicara tentang kebesaran Allah, sedikit pun tidak boleh bagi kita memandang dan melihat peristiwa Isra wal Mi'raj ini dengan kacamata pandang kita. Yang kedua, tidak boleh dengan rasio akal pemikiran kita. Dan yang ketiga, tidak boleh dengan perasaan rasa kita. Tetapi dianjurkan oleh segenap para alim ulama bahwa ketika kita ingin melihat, memandang
dan memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah dengan sedikitnya ilmu, maka tidak akan sanggup kita untuk memikirkan dan melihatnya serta merasakan. Tapi cukup pandang kejadian Isra wal Mi'raj ini dengan kacamata tauhid atau keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja kita tidak percaya, terjebak kita dalam kekafiran. Contoh pertanyaan kecil yang menjebak diri kita bisa masuk dalam kekafiran. Mana bukti pertanyaannya? Satu, kira-kira kamu percaya nggak? Ini kita ngobrol dengan teman. Kalau Isra Mi'raj itu dilakukan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha dengan memakan waktu yang sangat amat singkat. Sedikit aja pertanyaan itu dibarengi ketidakpercayaan, ketidakyakinan, terjebak kita dalam kemusyrikan dan kekafiran. Yang kedua, ketika dilontarkan pertanyaan itu lalu dia menjawab, iya ya, kayaknya nggak mungkin banget deh, maka masuklah kita dalam jebakan kekafiran. Karena memang kata ulama, peristiwa Isra tidak bisa engkau pandang dengan rasiomu, dengan kacamata pandangmu dan dengan perasaanmu. Cukup dengan pandanglah melalui keimanan dan ketakwaanmu, melalui daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat ini diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan diri, jiwa, jasad, ruh seorang nabi pilihan yang suci, yang disucikan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di sini terjadi khilafiyah. Mana khilafiyahnya? Khilafiyahnya adalah apakah Rasulullah itu waktu di Isra dan di Mi'rajkan hanya jasadnya saja ataukah ruhnya saja? Sepakat jumhur ulama ruh wal jasad. Lalu bagaimana dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Isra Mi'rajnya itu dengan ruh, tidak dengan jasad? Silahkan berpendapat, karena memang ini khilafiyah. Tetapi kesepakatan ulama bahwa Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan itu secara ruh dan jasadnya. Lalu diberangkatkan malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanannya dari masjid ke masjid. Nanti makna-maknanya kita kupas. Yang kita tahu bahwa Rasulullah berjalannya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal dalam kitab karangan Sayyid Ahmad Al-Maliki Al-Hasani, beliau dari Masjidil Haram lalu ke Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina beliau ke satu tempat di mana di sana ada pohon yang pernah dijadikan sandaran oleh Nabi Musa. Dari situ beliau langsung ke Bethlehem, dari Bethlehem langsung ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa disinilah ini baru perjalanan Isra. Nah, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Al-Mustawa, disinilah yang disebut dengan perjalanan Mi'raj. Maka dari ayat inilah kata Allah, alladzi barakna haulah. Yang demikian ini perjalananmu ya Muhammad dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha adalah perjalanan yang aku berkahi di dalamnya. Karena ini adalah sebagian tanda-tanda kebesaran bagiku. Sesungguhnya yang demikian ini, kita lihat,
Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya yang demikian ini hanyalah keimanan, ketakwaan bagi kaum yang mau mendengar dan yang mau melihat dengan kacamata keimanan dan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ditutup kalimat ayatnya, innahu huwas sami', sesungguhnya Allah Maha mendengar. Dan kejadian ini diperuntukkan hanya orang-orang yang mau mendengar akan kebesaran Allah dan mau melihat dengan kacamata keimanan dan ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan dalam kitab Tafsir Munir, yang mana dikatakan bahwa peristiwa ini adalah sebagian kecil daripada kebesaran dan kekuasaan Allah yang ingin menunjukkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama dari perjalanan Isra wal Mi'raj yang pertama adalah bahwa sebelum Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, Rasulullah itu didatangi malaikat Jibril. Catat baik-baik. Datang malaikat Jibril memberikan informasi kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk datang menjemputmu karena Allah ingin mengisra dan memi'rajkan dirimu. Tapi sebelum Isra wal Mi'raj, aku diperintahkan oleh Allah untuk membelah dada. Begitu Rasulullah dibelah dadanya, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengambil hatimu dan mencucinya dengan air Zam-Zam, dan lalu aku diperintahkan yang ketiga untuk menuangkan dalam hatimu. Rasulullah yang kedua begitu diambil hatinya dicuci dengan apa? Air Zam-Zam. Apa makna daripada air Zam-Zam? Nah, kita nih kebanyakan dari kita, mohon maaf, kalau pulang umroh, pulang haji, bawa itu air Zam-Zam, yang terucap dari mulut kita selalu begini. Mudah-mudahan di sini tidak. Apa yang terucap? Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepadaku yang terus mengalir seperti mengalirnya air. Itu yang sering terucap pada orang yang pulang umrah dan pulang haji, pingin punya rezeki yang terus mengalir seperti mengalirnya air Zam-Zam. Padahal ada satu yang terlupakan. Mengapa kita tidak bilang pada Allah, ya jadikan air Zam-Zam ini air yang dapat menyucikan hatiku dan jiwaku serta ragaku untuk tetap beriman dan makin beriman kepadamu serta makin bertakwa kepadamu. Kenapa tidak itu yang kita minta? Padahal tujuan Rasulullah itu dibelah dadanya dan diambil hatinya, hikmahnya adalah supaya Rasulullah tidak ada penyakit hati di dalam hatinya. Apa itu penyakitnya? Agar Rasulullah di dalam hatinya tidak ada penyakit ujub, tidak ada penyakit riya, tidak ada penyakit sum'ah, tidak ada penyakit takabur, tidak ada penyakit iri dan dengki yang melekat pada hati. Sehingga sebelum Rasulullah Isra wal Mi'raj, dibersihkan dulu hatinya agar ia bisa mampu bertemu dan berjumpa dengan Allah yang Maha Suci. Dari sini maknanya, gambarannya adalah setiap kita, setiap orang yang ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah, maka dua yang harus dibersihkan, yaitu apa? Yang pertama yaitu jasad.
Yang perlu kita bersihkan adalah bil jasad wal qalbu. Yang perlu kita bersihkan adalah jasad kita dan hati kita. Contoh, kemudian mau sholat. Kalau Rasulullah ingin bertemu Allah, hatinya dibersihkan, dikeluarin, dicuci, lalu setelah bersih, rapi, beliau baru berwudu. Nah, kita yang ingin bertemu dengan Allah, ingat nih, kita yang ingin bertemu dengan Allah, maka cucilah hati kita secara jasad, tetapi maknanya secara qalbu. Apa itu? Ya, itu mandi dan wudu. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka bersihkan hati. Jangan bawa ujub, jangan membawa riya, jangan membawa sum'ah, dan jangan pernah membawa kesombongan. Karena yang pantas membanggakan diri hanyalah Allah. Yang pantas dipuji hanyalah Allah. Yang pantas memuji dirinya hanyalah Allah. Yang pantas sombong hanyalah Allah. Yang pantas disombongkan adalah Allah. Kita apa aku? Ada nggak orang yang sholat masih membawa sifat kebanggaan dirinya? Ada? Banyak nggak, Bu? Banyak. Ada yang bangga dengan pakaiannya, padahal itu pakaian punya Allah. Ada yang bangga dengan sorbannya, ada yang bangga dengan mukenahnya, ada yang bangga dengan sajadahnya, bahkan ada yang bangga dengan minyak wanginya. Begitu ke masjid, merasa minyak wanginya enak, tercium dengan saudara seimannya, lalu ditanya, Pak, minyak wanginya enak sekali wanginya. Mahal, asli Mekah ini saya beli. Padahal tanah abang. Karena ada sifat ujub, bangga diri, akhirnya Pak, dia pamerkan dengan segala fasilitasnya. Ini saya beli di Mekah, harganya sekian real. Sudah termasuk ujub. Orang yang ingin bertemu Allah membawa sifat ujub, Allah justru tidak akan ingin berjumpa dengan dirinya. Ini bahaya sekali. Makanya Rasulullah yang dibersihkan hati, karena ingin bertemu dengan Sang Maha Suci. Karena ini perjalanan suci, ya, yang diciptakan oleh Sang Maha Suci, maka nabinya yang dipilih, Nabi Muhammad, Nabi yang suci, yang disucikan, berangkatnya dari tempat suci ke tempat suci, menghadap yang maha suci, pulang membawa perintah yang dapat mensucikan diri kita, yaitu sholat. Maka siapa yang ingin sholat, maka bersihkan hati dulu dari sifat ujub. Apa itu ujub? Bangga diri. Apa itu riya? Riya ingin atau gila dengan pujian. Kalau tidak mendapatkan pujian dari apa yang dipamerkan, terasa kayak kurang lengkap hidup. 3, sum'ah. Apa itu sum'ah? Suka memuji-muji dirinya. Ketika orang lain tidak memuji dirinya, tetapi dia malah memuji dirinya. Jauh. Ini kalangan ibu sering Pak terjadi. Jauh. Teman kita bajunya cakep ya, Jeng. Biasa aja, cakepan juga baju kita. Jeng, mobil tetangga kita cakep ya, Jeng. Cakepan juga mobil aku. Ini yang sering terjadi. Padahal sholat itu mendidik manusia untuk menjadi manusia yang lebih tahu diri dan mengenal diri agar dia tahu siapa diri sesungguhnya. Maka dari situ muncul lagi penyakitnya. Apa? Takabur. Yaitu kesombongan. Orang sombong pasti suka memuji dirinya dan berharap selalu mendapatkan pujian. Kalau sudah gemar dipuji, muncullah kebanggaan pada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Rasulullah? Orang yang sholat masih membawa sifat ujub, riya, sum'ah, takabur, dia tidak akan mampu bertemu dengan Allah, dan Allah pun tidak akan mau berjumpa dengan dirinya.
Nah, sekarang tinggal tanya, selama ini kita sholat masih ada nggak 4 sifat itu dalam hati kita? Kalau masih ada, berarti sampai detik ini Allah belum mau melihat kita, karena kita sholatnya, catat nih, sholatnya masih merasa, bukan dengan rasa. Kita bermain di kaidah tasawuf. Orang itu sholatnya harus dengan rasa, bukan dengan merasa. Orang kalau merasa nanti akan ujung ria, sum'ah, takabur. Good. Sudah sholat subuh? Good. Sudah sholat subuh? Sombong. Karena merasa. Harusnya alhamdulillah. Nanti timbulnya udah sholat juga, sudah dong, memang kamu. Aku tuh udah sholat. Ini sholatnya hanya ragamu atau ruhmu. Orang yang sholatnya dengan rasa, maka ruh wal jasadnya akan sujud kepada Allah. Orang yang cuma jasadnya yang sujud, maka gemar membanggakan sujudnya, membanggakan rukuknya, dan membanggakan sholatnya. Hati-hati. Ini kalau sudah main di ranah hakikat ma'rifat, orang yang sholat sudah dengan rasa, maka tidak ada diri jiwa merasa. Karena merasa inilah yang akan mendorong manusia menjadi ujub ria, sum'ah, dan takabur. Maka ketika besok kita ditanya, "Bun, sudah sholat?" Alhamdulillah. Karena kita bisa sholat, karena Allah yang menggerakkan diri kita. Ketika orang itu tidak sholat, bukan berarti orang itu tidak bisa sholat. Sesungguhnya Allah lah yang menjauh dari dirinya sehingga dia tidak bisa sholat. Yang kita ngeri itu kalau Allah sudah tidak memberikan taufik dan hidayah. Kita bisa sholat karena diberikan taufik dan hidayah. Ketika taufik dan hidayah itu dicabut oleh Allah, maka kita tidak akan bisa melakukan sholat 5 waktu. Oh, berarti kalau ada anak kita, saudara kita yang tidak mau sholat, bukan berarti dia tidak bisa sholat, tetapi Allah yang tidak mau dia sholat. Nauzubillah min dzalik, bahaya. Tapi ketika orang itu dibilang begini, "Nah, sholat, mama kasih uang 200.000, sholat gak?" Sholatnya berarti karena apa? Karena uang. Lalu ditanya, "Sudah sholat, Nak?" "Sudah dong, Ma." Itulah makna daripada sholat yang masih merasa, bukan dengan rasa. Itulah sholat yang karena sesuatu, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Maka hikmah yang pertama, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka seperti Rasulullah, sucikan dan bersihkan hati kita dari sifat ujub, riya, sum'ah, takabur, iri, dan dengki. Karena semua sifat inilah yang menyebabkan Allah tidak akan memandang diri kita, melihat diri kita. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali, Allah tidak akan mau bertemu dengan kita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, makna yang kedua, qalbi. Jadi yang pertama bil jasad, yang kedua bil qalbi. Yang harus dibersihkan yang pertama jasadnya. Kalau Rasulullah dibersihkan hati dulu, baru jasad, kita jasad dulu. Apa? Wudu. Kita main di ranah fikih. Seperti kajian tadi, pakai kitabnya Hadis Jibril. Hadis Jibril itu kitabnya tipis. Tapi kita bermain di Safinatun Najah saja. Atau Sulamut Taufik, atau Takrib wal Gharib. Kita bermain di 3 kitab. Kenapa sholat kita, maaf saya diri, kenapa sholat kita sampai detik ini selesai tapi masih ada ujub, masih ada riya, masih ada sum'ah? Mari kita buka. Yang pertama, barangkali kesalahan kita pada air. Air itu terbagi menjadi 3.
ada air suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air mustakmal, bahkan ada air musammas. Di sini yang kita kadang-kadang tidak mengetahuinya. Air ini suci tapi mensucikan tidak? Saya tanya, wudu dengan kopi boleh nggak? Wudu dengan kopi boleh nggak? Boleh nggak? Wudu dengan kopi boleh? Teh boleh? Kopi boleh? Susu boleh? Boleh. Tapi tidak mensucikan. Susu suci, kopi suci, teh suci, tapi tidak mensucikan. Yang dibutuhkan adalah air yang suci mensucikan. Satu. Yang kedua, hati-hati dengan air musammas. Air musammas itu adalah air makruh. Mengapa bisa jadi makruh? Karena air itu yang tadinya dingin berubah menjadi panas karena sinar matahari. Ini musim panas. Toren kita itu tempat penampungan air. Begitu keran kita buka, airnya sekarang panas nggak? Ketika panas jangan digunakan untuk wudhu karena hukumnya makruh. Satu, dapat merusak wajah kita dan akan merusak daripada wudhu kita. Maka kata Imam Syafi'i, ini hukumnya makruh. Siapa orang yang berwudhu dengan air yang hangat atau panas, makruh. Tapi boleh, cuma makruh. Yang ketiga, air yang tidak suci dan tidak mensucikan karena berubahnya air dengan warnanya dan baunya. Ini tidak boleh. Yang lebih dikhawatirkan apa? Yang lebih dikhawatirkan itu adalah air tetangga. Mana air tetangga? Kata Rasulullah, antara yang halal dengan yang haram ini sudah jelas. Tapi di tengah-tengah yang halal dan yang haram ada perkara yang namanya subhat. Kita mentang-mentang bertetangga, seringkali wudhu pakai air tetangga. Merasa bertetangga, sudah akrab, sudah kenal. Begitu kita malas ke dalam, kita wudhu pakai air tetangga yang belum ada izinnya, belum ada ikhlasannya, belum ada keridoannya, lalu kita pakai wudhu. Inilah penyebabnya kita wudhu pakai air yang subhat. Kata Rasulullah, perkara subhat itu lebih mendekati kepada yang haram. Maka jangan pernah kita wudhu pakai air tetangga yang belum jelas. Ustaz, airnya benar. Ya, air saya benar, suci, mensucikan. Wudhunya berapa kali? Kata Nabi, siapa yang berwudhu 1 kali, maka itu cara wudhuku. Siapa yang berwudhu 3 kali basuhan, maka itu cara berwudhu nabi-nabi sebelum aku. Pahami ya? Kalau kita biasanya berapa? 3 kali. Kenapa sih kita 3 kali? Karena untuk lidah ilwaswas, untuk menghilangkan kewaswasan dalam diri kita. Kita ini tipikal orang yang banyak ragunya. Kalau Nabi 1 kali sempurna, kita disuruh 3 kali karena kita banyak was-wasnya. Lalu bagaimana kalau ada yang keempat? Lalu bagaimana kalau ada yang kelima? Kita ambil yang keempat. Siapa yang berwudu, ini masjid wakaf kan? Wakaf. Pasus, tapi belum jadi wakaf. Berarti masih belum jelas. Ingat, siapa yang berwudu di tanah wakaf, masjid depan? Sama. Oke, kita ambil masjid wakaf. Lihatin, siapa yang berwudu di tanah wakaf sampai 4 kali basuhan, maka yang keempat hukumnya haram. Siapa yang berwudu di tanah sendiri, basuhan yang keempat makruh, dibenci Allah.
Kenapa dibenci? Karena sifat yang berlebih-lebihan. Tidakkah 3 itu cukup membasuh sampai engkau basuh sampai 4 kali? 1, 2, 3, yang 4 jangan dikerjakan. Di tanah wakaf jadi haram, di tanah pribadi jadi makruh, maka lebih baik tinggalkan. Ustaz, air saya benar dan saya wudhunya 3 kali basuhan. Barangkali cara wudhunya yang kurang benar. Bagaimana? Di tanah pasung. Jadi ini belum jelas. Bagaimana nih? Mungkin cara wudhunya. Maaf saya diri. Banyak orang yang ketika itu kerannya mengeluarkan air, yang disodorkan sikut. Masih begitu nggak benar? Contoh, ini air turun. Lalu kita begini. Ini salah. Yang benar dari jari ke sikut, bukan dari sikut ke jari. Yang benar itu begini. Bersihin, rapiin, naikin. Ini yang benar, bukannya ini. Itu pun juga sama. Mungkin selama ini penyebabnya sholat kita masih ada kesombongan, keriaan, kesum'aan karena cara wudhunya yang salah. Tangannya benar, lalu basuh kepala. Rasulullah mengambil air lalu dibuang, baru dibasuh. Diambil lagi airnya, diterkep, dibuang, lalu dibasuh. Bukan gini. Ada lagi yang aneh. Nah gini Bulan puasa. aneh. 3 kali diambil, dibuang, dibasuh. Diambil, dibuang, dibasuh 3 kali. Karena furudul wudu sitatun. Fardu wudu itu ada 6. Niat, ghuslul wajhi, membasuh muka, tangan, kepala, kaki, dan tertib. Maka ketika membasuh kepala seperti itu. Boleh nggak kalau depannya saja? Boleh, ambil airnya, buang, usap. Karena yang diperintahkan menyapu, bukan membasahi. Kalau yang namanya disapu udah pasti basah, maka dia disapu sampai ke belakang. 1, 2. Barangkali kaki. Begitu air turun, kita ini banyak yang kita sodorkan adalah betis. Padahal yang benar dari jari ke mata kaki. Ini yang wajib. Ini wajibnya segini. Dari jari sampai ke mata kaki. Ini wajib. Betisnya sunnah. Lah kita kadang-kadang yang kita sodorkan itu betis. Ini bukan ajaran Nabi dan bukan tuntunan Nabi. Maka tuntunan Nabi, tangan kiri ambil yang kelingking, masukkan. Nanti yang kaki kiri dari jempol, masukin. Aduh ribet, nggak bisa. Ya sudah, itu kan hanya bagian cara. Maka boleh nggak kalau dari atas? Boleh, tapi tetap dari jari ke mata kaki. Ini yang wajib. Lah betisnya sunnah. Ini ada orang yang lebih parah. Mana? Ini tidak sah. Karena yang diperintahkan membasuh. Membasuh itu membasahi dan mengusap. Itu makna membasuh. Engkau basahi lalu engkau usap. Makanya bahasanya membasuh. Membasahi dan mengusap. Bukan di ini tidak sah. Sudah selesai, sudah rapi, maka jangan ditinggal. Yang wajibnya fardunya dan yang sunnahnya jangan ditinggal. Ambil yang sunnahnya, ambil juga yang wajibnya. Ambil yang wajibnya, ambil juga yang sunnahnya. Ustaz, cara wudhu saya udah benar. Oke. Yang ketiga, pakaiannya kali. Kita anggap, mohon maaf ya bun, mohon maaf aja, saya ambil yang paling sensitif. Seperti orang di hadapan saya. Saya ambil yang sensitif. Apa itu? Mohon maaf.
celana dalam yang paling rentan kena najis. Di usia senja, batuk dengan batuk saja yang berlebihan bisa sampai mengeluarkan cairan yang najis. Makanya saya punya guru, orangnya sangat pekih. Beliau itu setiap sholat subuh pakai dalaman yang baru, zuhur yang baru, asar yang baru, maghrib yang baru, isya yang baru. Kenapa? Saking takutnya itu dalamannya ada najis yang tanpa ia sadari dan ketahui. Kalau kita kan enggak, udah sampai ke Al-Jabar, sudah sampai kemana-mana, celana dalam kita masih yang itu. Belum kita nanti buang air kecil, mohon maaf ya, ternyata masih dalam kondisi basah, belum kita lap dengan tisu atau dengan anduk, kita langsung pakai celana dalaman, ternyata air itu masih bercampur dengan air yang najis, kena dalaman kita. Mungkin disitulah pakaian kita yang selama ini kita gunakan sholat, yang sampai akhirnya sholat kita jadi tidak sah. Naik lagi, Ustaz, pakaian saya benar. Apa? Tempat sholatnya kali. Tempat sholat saya bersih. Naik satu lagi. Mungkin bacaan kita. Karena betapa banyak orang yang baca Quran tidak tartil, tapi tenang-tenang saja. Padahal kata Allah, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ma huwa tartil? Tartil itu sesuai dengan kaidah tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan laqab ibtida'nya. Karena ibu, bapak dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagunya enak, tapi makhrajnya salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Rajanya penyakit. Dengan apa? Jadi berubah arti dan makna. Ain yang diganti dengan alif, itulah berubah arti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu matahari aku menyembah, hanya kepadamu bulan aku meminta pertolongan. Sebab apa? Syiddah yang dibuat. Maka semangat untuk apa? Kita belajar Al-Quran. Makanya ulama-ulama itu yang dikejar bukan hatam. Kalau kita kan Ramadan yang dikejar hatam ya bun. Ulama mah enggak. Apa yang dikejar? Yang dikejar adalah makna daripada Qur'annya. Jadi bacanya sedikit, asal tartil. Yang kedua, lihat terjemahannya. Kiranya kita bisa memahami dengan baik, pahami dengan baik, dan amalkan. Ini kalau kerjanya hatam, benar hatam, bagus tambah pahala. Tapi kadang-kadang cuma sampai di hatam, pengamalannya tidak ada. Satu, Ustaz, bacaan Quran saya bagus, naik. Yang satu lagi, apa? Mungkin gerakan sholatnya. Perempuan begini gak? Enggak. Allah, dia agak miring. Enggak begini. Kalau laki-laki, Imam Syafi'i, ujung jempol di bawah anting kuping. Oh, tangannya dibuka. Jangan diputus. Takbir pertama tidak boleh diputus. Begini memutuskannya. Allah Akbar. Dia dalam kitab Safinatun Najah harus satu kalimat. Allahu Akbar. Peletakannya 3. 1. Ini ya nih. 1, 2,
3. Yang nggak boleh begini. Ini cover boy. Peletakannya boleh di antara pusar atau di pusar atau di samping. Ini lapiah, bebas. Ya, kalau lagi lapar boleh sebelah kiri. Bagaimana setiap ada yang begini? Enggak apa-apa, itu punya Imam Ahmad. Bagaimana dengan yang begini? Enggak apa-apa, kita pakai yang kita udah dapat dari kecil. Ini ada ngaji dari kecil, begitu dengan ketemu pemahaman ini berubah. Jangan berubah. Karena tidak mungkin ajaran guru kita waktu kita kecil yang ngajarin kita salah, tidak mungkin. Yang kedua, tidak mungkin orang tua kita yang mengajarkan dan menuntun kita semasa kecil, tiba-tiba di masa dewasa kita salah, tidak mungkin. Pasti sama. Yang membedakan adalah mazhabnya. Orang yang sholat kakinya begini, itu mazhab siapa? Ada. Kalau kita Imam Syafi'i segini jaraknya 5. Bagaimana dengan yang begini? Boleh. Yang begini lagi? Boleh. Boleh. Karena ada kesalahannya. Apa? Patokan ia mencari kelingking, ketemu kelingking. Ini pernah terjadi. Sebenarnya sholat itu lillah, bukan karena kelingking. Pernah saya berdebat. Ketika saya kan laki-laki normal, Bu. Saya kan geli, kelingkingnya disatuin terus. Saya geser lagi, dia cari. Selesai sholat, saya dibilang apa? Sholat itu merapatkan barisan, berjumpanya, bertemunya kelingking dengan kelingking. Saya bilang, betul, bertemu kelingking, tapi bukan cari-cari kelingking. Aku normal. Dia cari kelingkingnya demi merapatkan barisan, tapi dia lupa. Dia cari kelingking ininya. Kan jin bisa lewat kolong. Inilah kesalahan dia yang dicari kelingkingnya. Harusnya tetap saja, tidak harus bertemu. Udah pasti dia akan berjumpa juga tanpa harus dicari-cari. Takbir. Oh, ada yang begini, Bun. Mungkin di sini nggak ada. Ada nggak yang begitu? Bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melakukan putaran. Dia salah menafsirkan hadis. Letakkan kananmu terlebih dahulu, barulah menaikkan dan berada di depan posisinya. Sebenarnya sama aja ketika diturunkan kiri, kanan tetap di atas. Tapi dia mendahulukan yang baik. Apa kanan? Benar. Jadi dia begini nih, salah mana ini? Dia lagi latihan beksi. Takbirnya benar, tepat di sini. Apalagi yang salah? Allahu Akbar. Ini salah. Ini salah. Tapi yang benarnya ini tetap di sini. Ke bawah. Ai bi makna bi kiblati. Dia maknanya sebenarnya lurus pada kiblat. Maka begini. Ini adu sumo. Ini orang mau balapan lari. Ancang-ancang. Jadi bagaimana seperti ini? Lalu pundaknya lurus, kepalanya juga lurus. Tidak begini. Ini salah. Lurusin. Sami'allahu liman hamidah. Di mana kita harus meletakkan. Imam Syafi'i menganjurkan balikan pada posisi agar tidak terjadi pembatalan pada sebuah penggerakan. Banyak orang sami'allahu liman hamidah. Berapa kali gerakan? Betul? Begitu sujud, banyak orang yang ininya dia letakin. Nah ini yang kata Nabi, sempurnakan ruku dan sujudmu agar tidak seperti binatang. Ada nggak binatang yang suka begini? Apa namanya? Saya bukan anjing. Apa namanya? Anjing. Ada yang kadang-kadang begini. Ada lagi yang mondok. Bagaimana yang orang sholatnya menggusur tempat sujud?
biar terjadi min arkanis sujud, tanda sujud. Guru saya orang alim di Jakarta pun, tuh di Jakarta semuanya ngajinya sama beliau. Punten, ampura pisan. Teu aya ya tanda-tanda gitu. Ada yang salah karena kesalahan dia dua. Ketika ia sujud, harusnya sujud itu tidak boleh menyakiti jidat, cukup. Kesalahan dia, begitu dia taruh, dia dorong ke depan. Bersek. Terus begitu, mau coba lakukan, nanti 2 bulan kapalan hitam. Tapi itu tanda sujud bukan. Tanda sujud yang dimaksud pada ayat min arkanis sujud itu nanti yaumul qiyamah. Kalimatnya adalah la ilaha illallah, bukan itu. Kan sampai di situ. Karena ini perbedaan. Nanti terjadi keributan. Ini yang kita hindari. Paham ya, Bun? Dah. Malik. Mana peletakan kaki yang benar? Ini duduknya bangsa jin. Lalu kita bagaimana? Nih kita begini. Bukan begini. Maka kita begini. Lalu pas tahiyat bagaimana? Tahiyat begini. Ada lagi sholat orang aneh. Lihat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini disunahkan begini, Bun. Apa makna nunjuknya jari? Ketika kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang patut aku sembah dengan sebenar-benarnya illallah kecuali Allah, maka tundukkan dirimu kepada Allah. Ai makna nundukin diri di hadapan Allah. Maka sunahnya begitu. Dan ininya lurus pada dengkul, lutut. Yang ini yang kiri jangan ditekep. Jangan menekep dengkul, tapi tarik, lurusin. Arahin ke kiblat. 1, 2. Begitu salam, lihatin di mana letak salam kita yang selama ini salah. Assalamualaikum warahmatullah. Lohnya ke kanan. Yang benar, kumnya ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Atau Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi kumnya yang ke kanan. Aku berikan salam sejahtera keselamatan untuk mereka yang di kanan, untuk mereka yang di kiri. Bukan lo. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kurang tepat. Lalu mana lagi yang kurang tepat? Setelah nengok gini. Assalamualaikum warahmatullah. Nyari apa ini? Nabi nggak pernah begini. Assalamualaikum warahmatullah. Mau minta-minta boyok jangan di dalam sholat gitu loh. Ini nggak ada ajarannya, nggak ada tatanannya, dan bahkan tidak ada tuntunannya. Yang ada tetap seperti ini. Paham? Ustaz, gerakan, bacaan sudah baik. Apa yang terakhir? Kenapa sholat kita sampai sini belum ada bekasnya? Yang terakhir adalah makannya kita. Karena satu gumpalan ini akan rusak ketika yang kita asupkan adalah makanan dari makanan yang haram atau makanan yang subhat. Maka berhati-hati, karena perkara yang sudah jelas-jelas halal bisa jadi haram. Makanya Nabi pesan dalam kitab Mukhtarul Hadis, berhati-hatilah kamu dengan perkara yang halal, karena perkara yang halal bisa jadi haram tatkala engkau tidak bisa mengeremnya. Bahasa umumnya mengeremnya. Nasi halal,
ketika 2 piring, 3 piring kita makan sampai membuat kita ngantuk, lupa sholat, lupa diri, itu jadi haram sesuatu yang tadi kita makan. Makanya makannya yang benar sesuap-sesuap, bukan sepiring-sepiring. Makanya sesuap-sesuap. Nabi itu ngaturnya apa? 1, berikan pada perutmu 3 tempat. Tempat yang pertama buat napas, nasi, minum. Berhentilah sebelum kenyang. Kalau belum kenyang belum, nah itu dia. Jadi hati-hati dengan perkara makanan. Makanya dipesan dari hati, dari jasad ini harus tazkiyatun nafas. Kudu dibersihkan. Hikmah Isra wal Mi'raj adalah yang pertama. Sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, kan ini perjalanan spiritual. Maka yang pertama hikmahnya adalah membersihkan hati kita dari iri, dengki, ujub, riya, sum'ah, takabur, dan membersihkan diri kita dari najis yang melekat pada diri kita. Entah najis kecil, entah najis besar. Najis besar yang salah sampai detik ini. Apa itu? Banyak orang yang masih kurang tepat. Saya tidak mau mengatakan salah, kurang tepat ketika mandi hadas besar. Masih banyak orang yang mandi hadas besar pakai sampo dan sabun. Ada nggak di sini begitu? Padahal orang yang mandi pakai sampo dan sabun akan merusak kemutlakannya air. Lalu yang benar bagaimana? Kita pakai 2 cara. Perhatikan. 1, ya, kalau ngikutin fikihnya nih, kitabnya, bersihkan dulu bagian dari pusar sampai dengkul. Sudah engkau bersihkan dengan sabun, maka tutuplah dengan kain. Setelah ditutup dengan kain, lalu berwudu. Ketika berwudu, belakangin bagian kakimu. Belakangin dulu. Setelah itu, barulah engkau mandi 3 kali pala, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Lalu bersihkan tanpa boleh pakai sampo dan sabun. Artinya tidak boleh pakai sampo dan tidak boleh pakai sabun. Kok begitu? Karena ketika ibu membersihkan badan ibu pakai sampo dan sabun, lalu ibu bilas, lalu ibu anggap bersih dan selesai, justru itu malah tidak sempurna mandi hadas kita dan malah jadi tidak sah karena telah merusak kemutlakan pada air. Ustaz, saya kalau mandi nggak pakai sampo, nggak pakai sabun nggak enak, betul kan ya? Lah caranya bagaimana? 1, mandi biasa dulu boleh. Ibu mandi seperti biasa dulu, ya. Setelah mandi seperti biasa pakai sampo, pakai sabun sudah bersih, ibu pakai kain, ibu wudu, baru mandi hadas besar. Atau yang kedua, mandi hadas besar dulu, sudah selesai, baru mandi biasa. Mau pilih yang mana? Mandi biasa dulu baru hadas besar? Apa mandi hadas besar dulu baru mandi biasa? Pilih yang mana? Tinggal tergantung enaknya kita. Yang penting pesannya, jangan pernah mandi hadas besar airnya bercampur dengan sampo dan sabun. Ustaz, semuanya udah benar, oke. Maka hati, maka raga harus suci dari hadas najis kecil atau besar. 2, gerakan kita harus benar-benar menggerakkan secara hati. Sholat kita pengen khusus, Ustaz, bagaimana? Kan ini udah benar nih fikihnya, betul nggak? Sekarang kita alihkan ke ranahnya, beda lagi nih. Tadi kan fikih. Untuk ranah yang kedua, hikmahnya setelah Rasulullah
Dibersihkan artinya berangkatnya dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Hikmahnya apa, Bu? Pak, kalau hidup kita pengen berkah, berjalanlah dari masjid ke masjid, karena perjalanan orang yang dari masjid ke masjid akan diberkahi oleh Allah. Kita hidup tidak boleh lari dari masjid, apalagi menjauhi masjid. Karena Allah yang bilang, ya Muhammad, perjalananmu alladzi barakna haula, perjalananmu aku berkahi. Maka orang yang hidupnya selalu dekat dari masjid ke masjid, maka perjalanan hidup dunia akhiratnya akan aku berkahi dengan pahala-pahala yang aku muliakan. Nah, di sini spiritualnya mulai berjalan. Orang itu setiap sholat ya harus dengan khusyuk. Tapi kayaknya kita jauh. Sebelum sholat tidak ada yang dipikirkan, begitu udah sholat apa aja masuk dalam baca utang terus. Bagaimana Ustaz? Oke, kalau bicara khusyuk mungkin kita jauh, tapi Nabi memberikan informasi melalui sabdanya. Kalau kamu sholat yang pengen khusyuk, sholatuhu tamaskunu. Yang pertama, sholatlah kamu dengan menetapkan hati. Hati kita harus kemana? Ke dunia, ke harta, ke teman, ke urusan, atau ku Allah? Maka kita harus ku Allah, lillah, billah, fillah. Maka Allahnya harus ditaruh di sini. Ini udah bicara ma'rifat. Makanya kata Nabi, sholatu tamaskunu, sholatlah kamu dengan menetapkan hati. Lalu yang kedua, watawadhu. Ketika kau sholat sudah menetapkan hati, yang kedua pun ya rendahkan diri. Namanya tawadu. Namanya, karena memang ayatnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan mereka untuk sujud. Saking kita disuruh merendah kepada Allah, sampai akhirnya kita menyentuh tanah yang kita ini dari tanah, dikembalikan lagi kepada tanah untuk mengakui akan kebesaran Allah. Ayatnya yang kedua, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah aku dengan ketetapan hatimu dan kerendahan dirimu, sebagaimana orang-orang sebelummu juga sama. Tujuannya engkau sujud sholat adalah la'allakum tattaqun. Apa takwa, Bapak? Takwa apa? Udah takwa apa? Takwa. Kita bilang takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu cara. Lalu makna takwa apa? Takwa itu adalah patuh dan tunduk. Orang yang patuh dan tunduk kepada Allah pasti akan mudah menjalankan perintah Allah dan akan mudah menjauhi larangan Allah. Itu yang Khotib sampaikan adalah cara. Bagaimana caranya supaya kita jadi orang takwa? Maka ya udah jalanin perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Maka itu cara. Lah makna takwanya apa? Patuh dan tunduk kepada Allah. Lalu yang ketiga, kata Nabi, wa tadarru. Apa? Kalau bahasa kita nih, meringislah, merintihlah jiwamu, ragamu, hatimu ku Allah. Jadi ketika kita sholat, ya jangan bawa sifat riak kita dengan pamer-pameran kita, jangan. Tapi bawalah penetapan hati, kerendahan diri, dan kerendahan jiwamu kepada Allah. Lihat gambarannya. Lihat deh. Cicitnya Rasulullah siapa pun namanya? Ada yang tahu nggak? Cicitnya Rasulullah. Cicit. Lain cucu. Cucunya Hasan dan Husain. Cicitnya Ali Zainal Abidin. Itu cicitnya Rasulullah. Wudu, ya.
rapi wudhu, sahabatnya bertanya, wahai Ali Zainal Abidin, mengapa sesudah wudhu wajahmu pucat, tubuhmu menggigil? Apakah engkau sakit? Tidak, wahai sahabatku. Lantas mengapa? Jawabnya lihat. Kenapa wajahku pucat, tubuhku menggigil? Tidakkah sadar setelah kita berwudhu kita akan berhadapan dan bertemu dengan siapa? Udah begitu belum kita? Ayo pun kita sholat ayo. Masih ya. Tapi beliau dengan ketakutannya, dengan kerendahannya, dengan rasa gemetarnya, sampai wajahnya pucat. Kenapa? Karena ia sadar setelah berwudu ia akan berhadapan dengan Allah. Maka dia bawa jiwanya, raganya, hatinya, semuanya ku Allah. Tidak mau perkara dunia dimasukkan ke dalam ibadah sholat 5 waktu. Inilah yang kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, sekelompok golongan orang yang as-sadiqatu bitauhidillah, orang yang jujur, orang yang amanah di dalam bertauhid kepada Allah. Kalau kita belum. Kenapa? Karena nyari kunci nemunya di dalam sholat. Allah. Begitu rakaat terakhir, asyhadu Allah, ya Allah, ayat tadi itu dari mana ya tuh? Di kalam. Begitu selesai sholat, baru tahu bahwa kuncinya ada di meja atau di kelam. Ketemunya di mana? Di dalam sholat. Berarti tadi sholat ingat Allah atau ingat kunci? Yang dicari Allah atau kunci? Nah ini yang dibilang sholat kita belum sidqu ma'allah, belum berlaku jujur kepada Allah. Lalu yang keempat apa? Watado'u, ya, watado'u apa? Letakkan tanganmu ketika sujud sebenar-benarnya sujud. Takulu sambil engkau berkata Allahumma, Allahumma. Itulah tadi yang dibilang. Makanya ketika sujud ini benar-benar diletak. Nggak boleh diginiin, nggak boleh diambangin. Sujudlah yang benar. Sampai kata Nabi apa? Kalau kamu sujud, Bud, perhatikan, lamain di sujud terakhirnya. Kata Nabi, ketika kamu sujud terakhir, bacalah doa di sujud terakhirmu. Apa doanya? Doanya Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli dzambi. Tak ulangi siji maning. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli dzambi. Tak ulangi lagi. Ana waktu lu. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli dzambi. Itu bacanya di mana? Di sujud terakhir. Sunnah Rasulullah. Dah. 11:30 kita tutup ya, Bu. Dah. Rabbi ini zolamtu nafsi faghfirli dzambi. Nah, perkara sholat bukan hanya sekedar sholat. Ini kesalahan kita nih. Merasa udah sholat, udah langsung kita lepit itu mukena keluar. Ini kebanyakan kita begitu. Merasa udah sholat, udah kelar. Ada hal yang terlupakan. Apa? Ingat. Selesai sholat itu ada zikir, ada tasbih, ada tahmid. Zikir itu hukumnya apa, Bu? Bun? Zikir hukumnya apa? Ini masjid, imam dan jamaahnya tidak boleh ingkar dari zikir. Karena zikir hukumnya wajib.
yang selesai sholat tidak berzikir, maka termasuk berdosa dia di hadapan Allah. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berbanyaklah kalian menyebut, memanggil namaku. Tafsirnya, siapa orang yang di dunia suka memanggil-manggil namaku, nanti pada yaumul kiamah nama dia akan yang aku panggil-panggil. Berarti apa? Jangan lupa setelah salam istighfar 3 kali, lalu baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tuh kurang suka kalau imam selesai salam dia diam aja di pojokan sendirian. Ingat, tidak semua jamaah itu bisa zikir. Maka dengan adanya imam, dialah yang menuntun. Ada nggak imam yang selesai salam diam aja? Pernah nemuin nggak? Saya kurang suka karena tidak semua makmum bisa dengan mengikuti, dengan dia dijadikan imam, lalu dia kita contoh, terasa indah al-barakah berjamaah. Keberkahan itu didapatkan karena ada sunnah berjamaah. Indah. Ingat, maghrib itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10. Catat, maghrib 10, subuh 10. Selesai, Allahumma zinna minan nar, Allahumma zinna minan nar 7 kali. Lanjutin, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa inna rabbana bisalam wa khilal jannata wa sahbihi tabarak rabbana wa ta'ala di kalimat iqra. Boleh ke al-ikhlas, boleh ke ayat kursi, boleh langsung ilahi ya rabbi ya maulana anta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini jangan ditinggal. Terakhir, jangan merasa sudah sholat kita nggak perlu doa, karena dia merasa sholat itu doa. Ada orang yang merasa sholat itu doa, jadi dia selesai sholat tanpa doa. Padahal apa? Kata Rasulullah, tarkud du'a, perhatikan, tarkud du'a maksiatun. Orang yang hidup meninggalkan doa berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Aku lagi sejimane, Bun, selesai sholat, doa. Siapa yang meninggalkan doa berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Kata Rasulullah, tarku doa maksiatun, meninggalkan doa berarti dia telah bermaksiat. Maka jangan tinggalin doa. Minimal doa berapa sih Ustaz? 7. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملناه على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. Udah 7. Berarti kalau kurang boleh, kalau lebih boleh juga. Cuma takut kelamaan. Ini aja udah pada ribut pulang. Lama banget sih kajian. Karena memang dalam, Bun. Kalau saya singkat-singkat nanti nggak paham. Nggak apa-apa, lebih sedikit ya, Bun. Dah, sudah selesai doa. Apa yang kita sering lupa? Yang kita sering lupa setelah sholat, nggak pernah kita melepaskan kesalahan. Nggak ada salahnya kau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu Muhammad ya Rabbi salli. Saling memaafkan, saling mengasihi dalam cinta untayan Rasulullah dalam salawat. Indah. Ini jangan dibuang. Ini ajaran ulama-ulama dulu. Nah, hikmah ibadah membersihkan hati jiwa. Makanya Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Bahagialah orang-orang yang salatnya khusyuk.
Jadi kalau sholat mau usut itu jawabannya. Terakhir 5 menit. Benar nggak? Kok itu udah lewat di jam saya mas, kurang 5. Santai ya, kita relax. Terakhir, hikmah yang ketiga. Orang yang udah sholat harus punya 3 makna. Jangan sampai sholat kita tidak ada bekasnya. Mana orang yang sholatnya benar, wudunya benar, atau wudunya benar, sholatnya benar? 3. 1, akhafullah. Selesai sholat makin takut sama Allah. Kalau sudah sholat tidak ada rasa takut, berarti sholatnya belum dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukankah sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kalau orang sudah sholat belum dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, barangkali tadi banyak salah, airnya, wudunya, bajunya, gerakannya, bacaannya, atau di dalam sholatnya. 1. Jadi orang yang sholatnya atau wudhu dan sholatnya benar, gerakannya benar, selesai dari sholat, sholatnya harus dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan apa? Rasa takut kepada Allah. 2, makin apa? Muraqabah. Muraqabah, makin merasa diri diawasi oleh Allah. Karena merasa diawasi Allah, jadi dia makin takut kepada Allah. Yang ketiga, makin warok. Apa itu warok? Warok itu adalah kehati-hatian, ketelitian, kejelian dalam menentukan sebuah pilihan. Tapi dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah mengatakan, ya, aslul wara'i tarkul haram ma harramallah wa ra'sul karami, yaitu tarkul ma'asi. Wara' itu asalnya adalah meninggalkan yang haram dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dan kepala pokok kemuliaan adalah meninggalkan maksiat. Maka siapa yang pengen hidupnya selamat dunia akhirat dan menjadi orang yang mulia, maka jawabannya adalah tinggalkan yang haram, yang diharamkan oleh Allah, dan yang kedua tinggalkan maksiat. Karena orang yang sholatnya benar akan meninggalkan maksiat karena merasa diri diawasi oleh Allah, maka akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Ada ustaz orang udah sholat masih main judi online, masih main gaplek, masih suka menghina orang, masih suka berantem dengan tetangga, masih suka caci maki mulutnya terhadap orang. Ya itu tadi, mungkin airnya, mungkin sholatnya, mungkin bacaannya, mungkin hatinya, mungkin ininya, mungkin banyak faktor, maka benahilah semuanya. Karena kata Nabi, saya tutup ya Bun kajian ini, saya tutup dengan hadis Nabi. Man lam sholatuhu, man lam tan'ahu sholatuhu. Tak ulangi. Man lam tan'ahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Siapa orang yang sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, lam yazdid minallahi illa bughdan. Tidaklah dirinya makin dekat kepada Allah, melainkan makin jauh dari Allah. Itu kata Nabi. Kalau orang udah sholat, tapi sholatnya belum dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, dapat dipastikan orang ini tidak makin dekat dengan Allah, melainkan makin jauh dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan, hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj atau perjalanan spiritualnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berjumpa, bertemu dan memegang amanah tentang sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada yang menanya 2 pertanyaan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Cara ngambil wudhu
muka kok. Ya. Kalau yang bilang katanya kalau bisa jangan sampai putus gitu ya. Jangan sampai putus. Terus gitu loh. Tadi kan Pak Ustadz belum praktekkan yang Ya. Bagaimana cara membasuh wajah? Maka basuh wajah, batasannya dulu. Batasan wajah mana? Nih. Siapa yang ininya tidak kena, maka tidak sempurna. Yang laki-laki kalau jenggotnya tebel, makanya wajib bagian dipopok. Kalau cuma diginiin nggak masuk nih ke kulit, maka dia harus diginiin. Karena ini adalah bagian muka. Maka ketika kita ambil air, mau bagaimana? Ini teknis saja. Mau begini boleh. Begitu. Mau begini boleh. Langsung ke tengah. Boleh ikut ke hidung. Begitu boleh. Mau yang mana? Yang penting ini semua harus terbasuh. Ya, dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Ini harus semuanya basah dengan air wudhu. Kalau ininya tidak, maka tidak sah. Yang sering orang banyak halangan apa? Mohon maaf, bajunya susah dilepis, Ustaz. Sehingga wudhunya segini. Tidak sah orang yang wudhunya hanya nanti tangannya cuma segini nih, yang ini hilang. Atau yang ini ada, yang ini hilang. Maka dia harus sampai di sini. Lebihin, karena kata Nabi, lebihnya ini nanti akan menjadi cahaya di yaumul kiamah. Karena Nabi mengenali umatnya itu dari wajahnya, tubuhnya yang bercahaya karena air wudhunya. Maka rapiin. Ada lagi yang mau nanya? Saya setuju. Iya. Tadi kan Pak Ustadz menyinggung untuk mandi kalau bisa pakai kain. Itu kan mandi setiap hari apa hanya hadis itu mandi Ya. sah? Jadi sebenarnya sunnahnya mandi itu menutup aurat. Sebenarnya sunnahnya mandi itu, mohon maaf ya Bu, tidak pure tanpa selai benang. Sebenarnya yang sunnahnya itu engkau mandi menutupi aurat. Artinya setelah kita membersihkan bagian ini sampai dengkul, suruh ditutup. Karena kamar mandi itu tempatnya, maka tutupi. Sunnahnya orang masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, suruh baca doa. Nah, untuk menjaga maka ditutup. Ditutup. Kalau orang dulu, mohon maaf nih, itu kalau mandi rata-rata, mohon maaf ya bahasa kampung saya pakai nih, suka pakai kekembenan. Segini dia pakai. Lalu air itu turun, air pancurannya, dia mandi. Itu orang dulu. Maka itu sebenarnya ajaran Nabi yang setiap mandi sebenarnya disunnahkan menutupi aurat. Tidak hanya hadas besar maupun hadas kecil, mandilah dengan menutupi aurat, menjaga agar tidak kena jin atau iblis. Sunnahnya. Berarti nggak ada dosa itu. Tidak dosa, hanya bagian kemakruhan saja. Cuman kan kalau dari makruh yang terus diperbuat lama-lama jadi dosa juga. Ya kalau bisa mendingan ditutup dengan rapi. Siapin ya kain solok atau kain pekalongan buat kemben, walaupun di kamar mandi. Sunahnya cukup? Cukup semua? Ya. Udah? Oh ya mau nanya, baik. Tadi Ustaz bilang masalah ganti daleman itu. Oke. Kalau kita kan di jalan, nggak Iya, mungkin, benar. ya kan? Kita nggak tahu nih itu Ya. udah tetesan atau nggak. Begitu kita pulang, kita ganti, kita cium loh, ternyata ada tetesan juga. Ya. Sementara kita udah sholat. Udah sholat semuanya. Iya. Ya, gitu kan. Nah itu gimana apa di kodol sholatnya atau? Ya, jadi kata ulama, kalau engkau dapat memastikan dalemanmu itu ada najisnya, Ya. maka kodoklah sholat. Yang tadi sah enggak? Karena ketidaktahuan maka disah. Artinya dimakfu, disahkan. Lalu karena kita jadi tahu sehingga ragu, maka tutuplah dengan dikodok. Niatnya adaan ganti jadi
qadaan salim wa zuhri arba'ah raka'atin mustaqbil qiblati qadaan lillahi ta'ala, mengganti ketidaksempurnaannya tadi kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. وقال يا كريم وقال يا كريم وقال يا كريم برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبكرامه الفاتحه وبالشفاعه الفاتحه وبالمعجزات الفاتحه يا الله يا بارك الحم يا كاشف الله يا من لعبده يغفر ويرحم دعوه بها سبحانك اللهم وتحية الحسن واخر دعوانا دعوهم ان الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.